Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, satu hal yang sering dibicarakan hari-hari ini tentang penyaliban Yesus Kristus, seperti di video berikut ini. Padahal Allah sudah membantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Judas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Maka jangan mau disogok, karena nanti matinya di padang salib. Ya, terima kasih. Yang pertama itu mengenai Judas Iskariot yang diserupakan dengan Yesus. Itu kan bukan Al-Quran. Jadi itu adalah tafsir di antara banyak tafsir yang lain. Karena dalam Al-Quran sendiri nggak disebutkan nama, cuma disebutkan ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibkan dia dan tidak membunuh dia dan tidak menyalibkan dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka, dan itu secara gramatika juga menjadi perdebatan di kalangan banyak ahli tafsir. Maka di sepanjang sejarah Islam itu selama ratusan tahun itu ada nama Simon dari Kirene yang disalibkan, ada yang menunjukkan Sergius yang disalibkan, ada versi Judas Iskariot yang disalibkan, ada sesuatu yang disalibkan tapi itu bukan orang. Jadi ada banyak. Kenapa kita harus mengikuti tafsir dari abad ke-9, abad ke-10, di abad ke-7 itu belum ada kok tafsiran itu. Nah, makanya kan saya selalu menekankan yang namanya pendekatan historis. Pendekatan historis itu kita pegang karena untuk mencari solusi. Kalau setiap orang mengatakan ini dasarnya wahyu, ya tidur saja untuk keyakinan. Ngapain ngurusi keyakinannya orang? Ngapain kita memperdebatkan kitabnya orang, kita bukan kitab kita, kan gitu kan. Makanya bagi saya ingin mengatakan kalau hanya untuk soal historis, tanpa membaca kitab pun Yesus itu pasti disalib kok, itu fakta sejarah. Kita bisa membaca tulisannya Cornelius Tacitus, yang seorang senator Romawi tahun 95, dia nulis. Kita bisa membaca tulisnya Flavius Josephus, tahun 90 dia menulis. Kita bisa membaca tulisnya Mara ben Serapion, seorang filosof Stoa yang tinggal di Antioquia sekitar tahun 120, dia menulis. Semua mengatakan Yesus disalib. Kenapa kita harus ngurusi tafsirannya orang dari abad ke-8, abad ke-9, 700 tahun lebih setelah peristiwa? Ini nggak relevan. Gitu loh. Bahkan buku-buku apokrif pun yang muncul di kalangan Kristen itu tidak pernah menyoalkan historis Yesus itu disalib. Yang mempersoalkan itu kan kelompok Gnostik. Nah, kelompok Gnostik itu misalnya Injil Yudas. Tapi dalam Injil Yudas yang disalib itu kan hanya bayangan sebetulnya. Nah, karena Yesus itu tidak pernah jadi manusia benar-benar, menurut bidat Gnostik ini, ya jadi semu saja itu, tidak konkret. Maka bagaimana bayangan bisa disalib, gitu loh. Dan itu muncul dalam tulisan Basilides, itu kan dari abad-abad akhir. Kenapa kita harus pusing dengan tulisan tafsiran orang? Makanya bedakan antara sejarah dan penafsiran, teks dengan penafsiran terhadap teks. Saya kenapa ingin mendekatkan kita kepada gereja kuno? Karena apa? Ini kan menghindari banyaknya penafsiran-penafsiran yang ditarik menurut konteks zaman kita yang kadang-kadang tidak cocok, bahkan sering tidak cocok dengan peristiwa. Baik, untuk video ini kita sudah dengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi. Ya, dengan jelas beliau menjelaskan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus mengalami penyaliban seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, dan seperti yang telah dia katakan kepada murid-muridnya, bahwa dia harus mengalami semua itu, ya, sebagaimana tujuannya untuk datang ke dunia ini, yaitu membawa keselamatan melalui jalan salib. Sehingga
tergenapi apa yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 3:16, ya, di mana di sana dicatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, bahkan naik ke dalam kerajaan sorga, pasti diselamatkan. Ya, itu ada jaminan keselamatan, dan itu disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa hanya Dia jalan satu-satunya datang kepada Bapa, hanya Dia jalan satu-satunya orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, dan Yesus juga memastikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya bahwa kita pasti masuk sorga ketika kita meninggalkan dunia ini. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan-raguan, saudara dalam Tuhan. Tidak ada mudah-mudahan, tetapi Yesus memberikan kepastian bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Dan di dalam sejarah manapun, ya, tokoh manapun, hanya Yesus yang pernah mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya Yesus yang pernah mengatakan bahwa Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Hanya Yesus yang pernah mengampuni dosa manusia. Hanya Yesus yang pernah berani berkata kepada seorang yang disalib bersama-sama dengan Dia bahwa hari ini juga orang itu bersama-sama dengan Yesus di Firdaus ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi jaminan keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi tidak ada keraguan akan hal itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, ya, pastinya mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau ada orang kemudian mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, saudara dalam Tuhan, biarkan saja. Biarkan mereka mengatakan hal itu, karena itu tidak mempengaruhi iman kita. Tidak mempengaruhi kualitas iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang kuat, yang tegar, dan yang punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena hari-hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak mengalami penyaliban, Yesus manusia biasa, Yesus menikah, ya, Yesus diangkat menjadi Tuhan, dan ucapan-ucapan lain tentang Yesus Kristus. Ya, juga terhadap Alkitab, ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, Alkitab itu diubah-ubah dan segala macamnya. Saudara dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan ucapan-ucapan semacam ini, ya, jangan hal itu mempengaruhi iman kita. Ya, biarkan hal itu berlalu begitu saja. Tetapi mari kita menguatkan iman kita. Mari kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang menjamin keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada imam yang mampu mengucapkan apa yang diucapkan oleh Yesus. Mengatakan bahwa Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Dia pergi kepada Bapa menyediakan sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, tidak seorang pun, seorang raja, nabi, imam, rasul, ya, dan yang lainnya pernah berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan semua itu dicatat di dalam Alkitab. Ya. Dan kalau kita mendengarkan ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, Yesus ini dan itu, sebenarnya tidak perlu kita mencari referensi lain untuk menguatkan iman kita. Walaupun hal itu perlu juga, penting. Tapi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, di sana sudah jelas dalam Tuhan bahwa klaim-klaim mereka itu terbantahkan ketika kita meneliti ayat demi ayat firman Tuhan. Apalagi kalau kita mencari referensi lain, misalnya
apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena tadi, atau apa yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi, itu sangat memberkati dalam Tuhan. Itu sangat memberkati, ya. Dan dalam hal ini juga kita berdoa supaya Bapak Bambang Nursena dipakai Tuhan lebih lagi untuk memberitakan Injil keselamatan, sehingga melalui beliau semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa buat beliau supaya beliau diberikan kesehatan, umur panjang oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kita juga perlu berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta, para penginjil yang terjun dalam dunia pelayanan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya mereka dipakai oleh Tuhan. Supaya pelayanan demi pelayanan hamba-hamba Tuhan, ya, diberkati Tuhan, dan melalui pelayanan yang ada, semakin banyak jiwa yang percaya Yesus Tuhan, semakin banyak mulut yang berseru Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ini merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Dan juga, ya, dalam kepribadian kita, ya, pribadi lepas pribadi, mari kita menjadi pemberita Injil keselamatan, ya. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan kita menyampaikan kebenaran, ya, sebagaimana dimandatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Selanjutnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.